Kepada yang terhormat, Ibu siapa itu? Ada dua wanita luar biasa nih pagi hari ini, Pak. Ada Ibu Diva dan juga Miss Yuni. Oh Dan ya, juga ada Bu Ferdi. Bapak Kepala Disnaker Jember, Bapak Amin. Suprihandoko. Ya. Itu wanita hebat dan betul-betul berpancasila kalau mendengarkan penjelasannya ini. Karena beliau tuh sangat peduli betul itu. Ya, walaupun beliau tidak tahu sama saya, tapi saya tahu semangatnya beliau. Amin, amin. Begini Ibu, tetap semangat ya Bu. Saya salam sehat dan salam Pancasila. Begini Bu, saya tadi malam saya mengikuti terus debat 1, 2, sampai kita ini sering-sering ke luar negeri kerja. Padahal negara kita ini kaya raya, negara yang surga dunia kan. Indonesia ini negara surga. Cuma semangatnya dan cara kerukunannya itu masih lemah. Jadi mohon maaf, SDM-nya masih belum tertata mapan gitu Bu. Ya. Karena selalu tampak sakit hatinya gitu Bu. Mohon maaf. Jadi di debat itu dan didebatkan ketenaga kerjaan yang ilegal supaya tidak legal, ilegal itu supaya jadi legal dan bisa, atau di negara kita ini harus betul-betul memiliki pekerja yang baik gitu Bu gitu, bayarannya baik, keadaannya baik, bisa mensejahterakan rakyatnya itu. Kenapa kok tidak bisa diperdebatkan itu Bu? Ya, karena saya mendengar penjelasannya Ibu, saya ingin tanya, apa yang mendasari optimisme bahwa ilegal sangat membahayakan ya, dan juga tidak bisa mensejahterakan keluarga. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Bagia. Terima kasih masyarakat Jember tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bapak Ahmad Abdullah di Arjasa. Namun sebelum dijawab, saya juga ingin menyapa untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube yang sekarang sudah mengirimkan komentar di live kami pagi hari ini. Selamat pagi untuk Mas Wahyu. Selamat pagi RRI Jember mendengar sambil bekerja. Salam dari Hong Kong. Kemudian ada juga Muhammad Rafi Maulana, keren. Ada juga Kebo Jaya, ada Fuh Yung RRI keren, salam dari Jerman. Dan ada juga, oh ini Mas Raffi dari Rusia ya. Wah, selamat mendengarkan semuanya, terima kasih sudah menyimak dialog Jember pagi ini. Baik, mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Bapak Suprihandoko selaku Kepala Disnaker Jember Pak, terkait pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Abdullah. Mungkin agak dipercepat Pak, karena ini waktunya kurang beberapa menit lagi, silahkan. Oke, Pak Ahmad, selamat pagi. Luar biasa Pak Ahmad, ternyata walaupun nampaknya sudah sangat senior, beliau memperhatikan apa yang sedang kita diskusikan. Ya itulah memang kondisi masyarakat kita. Oleh karena itu tidak akan menjadi sesuatu yang menyenangkan persoalan menjadi pekerja migran Indonesia apabila tidak didukung oleh semua stakeholder yang ada. Oleh karena itu saya hanya berharap kepada seluruh masyarakat bagaimana apa yang kita sudah lakukan itu betul-betul dipatuhi dan pastikan bahwa memuaskan masyarakat. Dan yang terpenting adalah imigrasi itu harapan kami juga bisa memberikan sekurang-kurangnya filter lah Mbak Gea. Jadi ketika mau melancong ke Malaysia maka dilihat juga pantas raya istilahnya Miss Yuni tadi. Ya dicek rekeningnya lah, kan boleh tau BI checking, mau jadi pelancong punya duit apa tidak, apalagi melancong sampai ke Hong Kong dan lain sebagainya. Ya tolonglah kami juga disapa, misalnya Pak ini mau melancong tapi nggak punya duit, bagaimana disnaker kan gitu. Ya disnaker kan kita nggak tahu, sudah menjadi limbahnya saja. Ketika sudah jadi problem yang sangat serius maka larinya pasti ke disnaker Mbak Gia. Saya kira itu ya yang perlu kita perhatikan, dan upaya kami ini akan terus kami lakukan semampu pemerintah melakukan. Pemerintah tidak akan bisa untuk menjalankan setiap apapun tanpa dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat, para aktivis. Dan di sini ada Miss Yuni, juga ada Mbak Diva, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ditambah lagi Mbak Kia, RRI-nya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Suprihandoko. Berikutnya Mbak Diva, ini sekaligus closing statement ya, karena kurang berapa menit lagi. Mungkin harapan dan juga himbauan kepada masyarakat terkait
ilegal dan juga legal untuk memberangkatkan mungkin putra-putri mereka ya kan. Tadi kita sorotinya ternyata baru umur 21 ya Miss Yuni ya yang boleh ya. Berarti kalau di bawah itu termasuk pelanggaran. Silakan. Tapi pada realitanya memang singkat dengan kerja yang tidak berat. Nah seperti itu. Memang seperti yang saya sampaikan awal, ini adalah PR bersama, yang mana kita yang sudah tahu harusnya terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara migrasi yang baik dan aman. Terus yang kedua, akibatnya itu seperti apa, dan pesan juga untuk pemerintah terkait penanganan kasus Mbok Yu tolonglah utamanya kepada Polres, diusut, ditangkap salah satu pelakunya untuk memberikan efek jera ke pelaku-pelaku yang lain. Karena di Jember ini sudah sangat amat menjamur, laporan itu masuk sudah tiap hari ke kita, baik yang lost kontak, baik yang sakit atau yang banyak hal yang di sana. Dan pesan untuk semua teman-teman yang ada di luar negeri, jika terjadi masalah jangan takut melapor. Melapor kemana saja sudah. SBMI ada di mana-mana. Di Hong Kong ada SBMI, Taiwan, di Malaysia juga ada, di Abu Dhabi juga ada. Kalau atau memang dari Jember bisa calling ke saya kalau memang takut ke disnakernya mungkin. Takut disalahkan atau kemana. Boleh, siap, kita akan dampingi sesuai dengan SOP yang ada seperti itu. Yang kedua, jangan menyerah dan jangan takut untuk pulang. Karena tetap yang saya tahu kemanapun burung terbang, kemanapun kawan-kawan bekerja ke luar negeri, pasti rindu rumah juga, pasti pulang juga. Jadi tidak apa-apa kita berangkat sebagai pembantu, tapi besar harapan pulang harus sebagai juragan. Siap. Dengan cara yang baik juga. Prosedural. Iya. Oke, baik. Berikutnya saya persilakan untuk Miss Yuni, closing statement, silakan. Oke, mungkin saya menjawab sedikit pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah. Iya, betul. Jadi di mana dia menanyakan apakah kenapa mengatakan membahayakan buat keluarga. Jadi bagaimana tidak membahayakan keluarga kalau kita diberikan kesehatan, masih bekerja dan pulang dengan selamat, itu tidak ada masalah. Yang saya katakan membahayakan buat keluarga adalah saat kita berangkat sehat, pulang sakit, atau berangkat sehat pulang tinggal nama. Inilah yang saya katakan berhati-hati menjadi pekerja ilegal. Dan yang dikatakan oleh Bapak tadi adalah kenapa tidak ada di Indonesia saja? Kenapa harus dikirim ke luar negeri? Ini pertanyaan saya juga Bapak. Jadi Indonesia sangat besar. Kalau zaman dahulu transmigrasi, tapi sekarang nggak ada transmigrasi ya Bapak ya? Oh, ada. Masih ada Pak ya? Tapi kan sosialisasinya malah lebih ke luar negeri Pak. Porsinya kecil. Dia porsinya kecil. Nah ini mungkin bisa ditanyakan sama Disnaker sendiri. Oke, saya tunggu. Jadi kalau saya pribadi lebih menghimbau untuk menjadi masyarakat yang lebih cerdas lagi dengan segala informasi, karena sekarang informasi itu sangat luas. Satu, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak bisa dipercaya. Karena itu kita sebagai mungkin dari Disnaker juga dari SBMI punya sosialisasi sosial yang lebih menancap ke masyarakat. Jadi kita bisa mengalahkan para calo-calo tersebut, karena para calo-calo ini bisa bersaing dengan Disnaker. Dia pakai logonya Disnaker juga, pakai logo ataupun tersangkanya. Jadi cuman masuk saja. Saya minta untuk lebih ditangani lagi, karena saya tidak ingin menjadi lebih besar lagi baru kaget, oh ternyata menjadi sesuatu yang besar, padahal hari ini kecil. Coba kita padamkan yang kecil jadi biar tidak menjadi api yang besar. Mungkin itu aja pesan buat teman-teman yang ada di Jember saat ini. Berhati-hatilah, pekerjaan dimanapun sama aja, tapi menjadi beda saat kita pulang tinggal nama. Itu aja dari saya. Terima kasih. Iya. Luar biasa, ini juga bisa menjadikan pelajaran ya, tentunya bagi siapa saja nanti yang punya nyali begitu ya Miss ya. Kalau legal tadi saya ngeri loh sampai dicopotin kukunya, aduh sampai disetrum, itu nyata ya ada ya Miss ya? Mungkin di media sosial sudah ada. Banyak. Semua sudah sebenarnya, makanya bagaimana kita mempublikkan lagi dan lagi, karena anehnya anak 19 tahun sekarang kerja di Vietnam loh, ibunya itu pekerja migran Singapura, anaknya sekarang ada di Vietnam, masih bekerja dan harus menjadi sindikat penipuan. Anaknya tuh bekerja. Betul, tapi kan bukan Jember, makanya saya tidak mengungkit. Karena ada Miss. Jember ada, ini saya nggak terima telepon. Kita pulangkan kemarin itu, tapi di Kamboja itu. Oh Kamboja ya, yang itu juga teman-temannya sempat di skap di ruang bawah tanya.
di ruang bawah tanah, dipukuli, disetur seperti apapun itu, ya untungnya dia bisa kabur gitu loh. Nah ini mungkin Kita dari juga RRI kabur, gitu. saya minta untuk dipublikkan. Jadi biar semua masyarakat tahu ini loh akibatnya. Jadi tidak cuman orang atas saja yang kita undang di RRI, mungkin orang yang di bawah yang menjadi korban yang ditemanin oleh SPMI, kita angkat ini korban-korbannya. Jadi tidak hanya katanya Miss Yuni, mungkin cuman buat-buat aja, tapi kalau orangnya sendiri yang berbicara itu A1. Itu menurut pendapat saya. Oke, luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada ketiga narasumber saya. Ada Bapak Dr. Andes Suprihandoko selaku Kepala Disnaker Jember, kemudian Ibu Nadifatul Khoiro dari Ketua DPC SBMI Jember, dan juga Miss Yuni Anderwati selaku tokoh masyarakat, dan co-host Mas Renaldi Ode atas waktunya bisa bersama-sama di Dialog Jember pagi ini. Kami pamit undur pendengar, dan tentunya jangan beranjak kemana-mana karena saat lagi program bersama RRI Pro 1 Surabaya akan hadir di ruang dengar Anda, dan Anda bisa kembali menyaksikan untuk tayangan ulang di Dialog Jember pagi ini di kanal YouTube kami di RRI Jember. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.